warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang guru di MA Ma'arif NU 02 Kuarasan Kabupaten Kebumen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2021 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Berikut kartu peserta saya. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sekaligus perekaman untuk uji kinerja PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2021 dengan tema 3, yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pembelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Oke, di sana dibahas Quran surat apa? Ada surat Luqman ya. Dan juga ada hadis. Surat tersebut dan hadisnya membahas tentang apa? Ada yang ingat? Masih ingat? Yo, yang pertama, apa membahas apa yang pertama? Nah, menyembah Allah. Dalam arti tidak boleh kita menyekutukan al-musyrika bihi. Terus yang kedua, berbakti kepada apa? Berbakti itu ada dua. Ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua sudah masih hidup, wujud bakti kita seperti apa? Ya, patuh terhadap nasihat dari orang tua, terus senang membantu orang tua, hormat kepada orang tua, terus selain kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, karena guru adalah orang tua di sekolah. Hari ini kita akan membahas mengenai pergaulan bebas, yaitu apa? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kan? Menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Manfaatnya apa? Setelah nanti kalian mempelajari materi mengenai ada Quran surat Al-Isra dan lain-lain nanti yang berkaitan dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, otomatis kita tahu dalilnya bagaimana, perintah dalam dalil itu seperti apa. Nah, nantinya kita akan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji karena kita sudah tahu dasar hukum. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah menyimak materi pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis Quran surat Al-Isra, Quran surat An-Nur, dan hadis tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Lalu, setelah menyimak materi pembelajaran, peserta didik dapat menemukan makna mufradat Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina, Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pezina,
dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah tentang iman yang kuat mencegah perbuatan keji. Nah ini ya. Yang selanjutnya peserta didik dapat menghayati perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Termasuk yang terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memecahkan masalah terkait pergaulan bebas dan perbuatan keji dengan fenomena sosial. Nah ini ada beberapa gambar. Nah, lihat gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga. Nah silahkan, menurut kalian ini menjelaskan apa? Dirumuskan dulu. Rumuskan pemahaman kalian mengenai 3 gambar di depan ini. Baik, gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar apa ya? Ada obat-obatan terlarang, ada pergaulan remaja ya secara bebas, tidak terkendali. Terus ada ya, diskotik berarti apa? Dunia gemerlap malam. Terus ada gambar minuman. Itu semua menjadi apa namanya? Istilahnya hal yang harus dihindari. Ini berkaitan dengan pergaulan bebas. Sekarang banyak sekali marak hal demikian. Terus gambar yang kedua. Apa itu gambar yang kedua? Mengambil uang. Ya benar ya, betul mengambil uang. Mengambil uang betul apa tidak mengambil uang? Betul kalau mengambil uang, tapi kalau yang di gambar ini adalah tanpa izin. Berarti sama dengan mencuri. Siapa yang pernah mencuri? Nanti dalam tobat ya. Terus yang gambar ketiga. Ada sekelompok remaja digelandang sama aparat ya. Kalau menurut kalian ini gambar ini, kira-kira ini pemuda habis ngapain? Nah biasanya tawuran ya, tawuran bisa, perampokan bisa, ya di sini nggak ada pelaku ya. Ini semuanya dilarang. Yang pertama karena itu adalah wujud dari pergaulan bebas. Kedua dan ketiga itu wujud dari perbuatan keji. Nah, kita bahas materinya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 32, yang kedua Quran surat An-Nur ayat 2, yang ketiga hadis, dan yang keempat perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, ini yang pertama surat apa di Al-Isra. Ya wala taqrabus zina, ini ayatnya. Yuk dibaca bersama. Bismillah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Ini mufradnya. Az-zina bermakna zina. Fahisyah itu artinya perbuatan keji. Kemudian wasa'a itu buruk. Terjemahnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Ini lafal wala taqrabuz zina. Ini yang artinya janganlah mendekati zina. Nah, kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Terus
Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sudah jelas dalilnya. Ya, maka ini benar-benar perbuatan yang diharamkan. Tidak ada perdebatan di antara para ulama mengenai hukum dari zina. Terus ini penjelasan ayat wala taqrabu zina. Pertama, menurut Imam Al-Qurtubi maknanya sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke tindakan perzinaan adalah haram. Terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharamkan. Nah, selanjutnya menurut Imam Asy-Syaukani, segala kreativitas budaya yang mengorientasikan menuju kemungkinan perzinaan itu diharamkan oleh Allah. Sekarang banyak sekali budaya-budaya yang mendekati zina, orientasinya menuju zina. Contoh, ada budaya di Bali namanya tari, kalau di medsos itu ada tari bumbung Bali. Terus ada lagi di beberapa wilayah, ya walaupun tidak semuanya, ada tari ronggeng, itu juga dulu identik, ya, walaupun tidak, memang sebenarnya tidak seperti itu. Terus dugem itu juga budaya yang tidak, dugem berasal dari negara sendiri atau dari luar negeri? Dari luar negeri, bagian dari apa? Dampak globalisasi. Hal-hal yang masuk ke dalam kategori mengantarkan pelakunya kepada tindakan zina, seperti tolak. Tolak itu berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Berdua-duaan dengan lawan jenis, atau biasa disebut dengan istilah apa? Pacaran, itu ya. Ada yang terus mengumbar aurat, ya, baik laki-laki maupun perempuan pasti punya aurat, ya, dibetulkan punya aurat. Kalau auratnya laki-laki dari atas pusat sampai bawah, ya, lutut sampai lutut, itu orangnya laki-laki. Terus orangnya perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan kalau di dalam sholat. Kalau tidak dalam sholat ya telapak kaki, nggak masalah, ya. Tuh, jadi nggak usah udah auratnya cuma muka ditutupi, ya. Sudah jelas kan mbak-mbak ini auratnya, batasnya seperti ya. Nah, tinggal bilang pakai kerudung, ya. Ya, pakai kerudung jangan cuma di sekolah dan kalau sedang mengaji, karena rambut itu salah satu dari aurat, apalagi dengan baju yang kurang bahan. Nah, tuh. Terus pandangan mata yang liar, ini biasanya identik dengan laki-laki atau perempuan, apa dua-duanya? Dua-duanya bisa liar semua. Wah, ini bahayanya. Pandangan liar maksudnya apa? Pandangan yang mengandung apa, nafsu, ya, bukan yang liar. Pikiran atau hati yang kotor, pikirannya ngeres, kalau dalam bahasa Jawa, ya, pikirannya ngeres. Terus lanjut, orang yang beriman hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada tindakan zina, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, ya, tadi sudah saya sampaikan. Secara tidak langsung melalui media. Sekarang banyak medsos yang berisi konten pornografi, kan,
Terus apa lagi medianya? Majalah porno itu masih beredar, termasuk kaset-kaset ya, CD porno itu masih dijual, cuma tidak bebas. Ya. Terus apa lagi? Yang dengan media HP. Iya. Ini pakai HP gitu ya, bisa kan? Pakai media HP bisa? Sangat bisa. Ini tidak secara langsung. Banyaklah media-media. Dan jika mendekati hal-hal tersebut saja diharamkan, terlebih lagi kalau menghampiri intinya, yaitu melakukan zina. Makanya tadi ayatnya bukan wala tazalu, bukan janganlah kamu berzina, tidak, tapi janganlah kamu mendekati zina. Yang mendekati zina, semua yang mendekati zina itu diharamkan. Terkait dengan ayat innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya, artinya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Qutubi mengatakan bahwa karena zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam, dan zina termasuk ke dalam dosa besar. Itu yang pertama, surat An-Nisa. Ya, burungnya sudah terbang. Yang kedua, kita bahas Quran surat An-Nur ayat 2. Ini terkait dengan hukumannya. Tadi sudah dibahas zinanya, nggak boleh. Terus ada nggak hukuman bagi pelaku zina? Ada. Kita bahas pada Quran surat An-Nur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu artinya zina perempuan. Kenapa kok disebutnya az-zaniyatu dulu? Pezina perempuan dulu, karena perempuan ini yang paling dan yang selalu labeling atau dilabeli pertama di zina, don apa kayak gitu ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, bagi pezina laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah 100 kali cambukan. Ini dasar yang pertama. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau menghukum tidak boleh kita merasa kasihan, karena demi menegakkan agama Allah. Wal yashhad 'adabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Wal yashhad, hendaknya hukuman bagi pezina disaksikan oleh banyak orang, maksudnya di tempat yang sama, lapangan, alun-alun, di pusat pertemuan, itu hukumnya. Nah, ini terjemahnya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki jeralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Saksikan, tidak hanya dihukum satu orang itu saja. Nah, ini pertama, ayat Quran surat An-Nur ini menjelaskan tentang bentuk dari hukuman dan tata caranya bagi para pelaku zina. Apa saja atau bagaimana tata caranya? Yang pertama, hukuman bagi pezina werumson adalah 100 kali cambukan. Werumson berarti yang melakukan zina sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Belum pernah menikah, itu hukumannya 100 kali cambukan. Cambukannya tidak ringan, ada tekniknya, nanti kapok. Dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Ini hukum Islam. Demikianlah menurut jumhur ulama. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah, sudah pernah menikah atau muhson adalah dirajam. Rajam itu dilempari batu sampai benar-benar meninggal.
Dalam melaksanakan ketentuan hukum tidak perlu merasa iba dan kasihan. Sebab konsekuensi dari iman adalah kita mendahulukan urusan Allah daripada manusia. Nah, hukum cambuk dihadiri oleh sekelompok besar umat Islam agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Terus boleh enggak? Ketentuannya bagaimana sih, pakai batu kecil, sedang, atau besar sekalian? Kalau terlalu kecil itu akan memperlama kematian, terlalu besar terlalu mempercepat kematian. Maka menggunakan batu yang sedang, istilahnya trigger ya, kayak batu sampai benar-benar meninggal, dipastikan benar-benar meninggal. Terus, Islam sangat menghormati 5 kepentingan yang diakui oleh Islam. Apa 5 kepentingannya? Pertama, jelas memelihara jiwa. Kehormatan kita terjaga, jiwa kita juga terjaga, ya. Terus memelihara agama, hifdzuddin, memelihara akal pikiran. Tadi kalau mabuk-mabukan, kalau menggunakan obat-obatan terlarang, terganggu nggak akalnya? Jiwanya terganggu nggak? Agamanya juga. Memelihara harta kekayaan, memelihara kehormatan. Terus yang terakhir hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan ya. Haddatsana Sa'id bin Mufaid. Qala haddatsani Lais. Haddatsana Muqayyid. Ani bin Syihab. Terus nah yasni sani hina yasni wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min wa zada fi riwayah wala yantalibu nubatan yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum hina yantalibuha wa huwa mu'min. Ini maksudnya adalah tidak mungkin seseorang melakukan zina kalau dalam keadaan itu dia sedang beriman. Tidak, wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Dia tidak akan meminum khamar ketika dia sedang beriman. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan dia tidak akan mencuri dalam keadaan beriman. Terus kita bahas yang selanjutnya adalah ini, hal-hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Di antaranya, sebelum saya lanjutkan, kira-kira menurut kalian hal-hal yang bisa memicu untuk seseorang melakukan zina itu apa? Tadi sudah agak dibahas tadi. Apa? Din, kata Udin berdua-duaan. Ya, berdua-duaan. Kolwat. Kalau Udin bilang kolwat, Udin tidak pernah kolwat karena Udin selalu bertiga. Yang pertama ini, tadi melihat aurat baik laki-laki atau perempuan adalah haram hukumnya. Laki-laki atau perempuan tetap punya aurat, baik secara langsung maupun tidak. Kalau tidak secara langsung lewat video bisa. Apalagi video ya, benar gambar bergerak. Terus gambar tuh pornografi. Ternyata bisa menimbulkan dan membangunkan gairah seksual seseorang. Makanya nggak usah nggak usah pengen tahu hal-hal yang buruk, sudah jauhi aja daripada ngerti malah mbok siapa tahu setan lewat.
Terus mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Contoh, beberapa remaja berkumpul, bukan ngomong-ngomong ini ya, berkumpul membicarakan hal, kemarin itu saya lihat ini, masa gimana? Iya gimana gambarnya, wujudnya gimana orang ini? Seksi banget, terus. Akhirnya ini bisa memicu. Akhirnya penasaran, terus besok kalau saya mau lihat. Terus pergaulan bebas laki-laki dan perempuan ini jelas sih secara langsung. Ada laki-laki perempuan yang bareng itu lama-lama juga saya tanya ikut nimbrung. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pacar. Ya, itu sudah saya paparkan terkait dengan tema kita. Nah, sebelum kita diskusi, ya tadi kita sudah membahas materi dengan fokus, kita SBG dulu ya. SBG dulu, yuk berdiri semua. Berdiri semua. Ya, tadi sudah membahas materi panjang lebar. Biar konsentrasi nanti ketika diskusi kalian oke. Kita SBG dulu. Dengan tepuk PPK dan salam PPK, oke? Siap? Ya, pertama direkamkan. Yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, yang kedua, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, Luar biasa. Allah. Ya, sudah semangat lagi ya? Ya, silakan duduk kembali. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, sekarang sudah terbagi kelompok. Ada 3 kelompok. Sana kelompok 1, kelompoknya Aisyah. Oh, kelompoknya Khadijah. Ini kelompoknya Aisyah. Ini kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ini ketuanya Taufik. Sini ketuanya siapa? Fatwa. Yang sebelah sana Khadijah kelompoknya. Ketuanya siapa? Zeti. Ingat, dalam kegiatan diskusi semuanya berkolaborasi, semuanya aktif ya. Sambil dipersiapkan yang akan presentasi. Ya, silakan berdiskusi, semuanya aktif duduk di. Jangan lupa nama kelompoknya. Yuk semuanya aktif diskusinya. Sudah selesai diskusinya? Baik, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjut presentasi. Ya. Sekarang kita balik, kalau dulu sudah dari kelompok ini sekarang kelompok itu. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan masuk ke depan. Kelompok Ali.
Ya saya manfaatkan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ali bin Abi Thalib ingin menjadikan hasil diskusi saya, kelompok saya. Jelaskan pemahaman kalian terkait gambar tersebut. 1. Membuat kandung bisa merusak organ tubuh dan pikiran. 2. Identifikasikan penyebab dan dampak dari fenomena tersebut. Dampak dari fenomena tersebut apa dampaknya? Karena ikut pergaulan berkelas. Berikan solusi kalian agar fenomena tersebut dapat dicegah dan atau diatasi. Memilih teman yang baik, mencari teman yang suka mengikuti minuman yang berkelas, ngopi atau minuman yang obat terlarang. Sekian dan Nanti dulu. Jadi ada teman-teman yang mau bertanya. silakan yang mau bertanya, ya tanya aja. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Menurut kalian bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Cara biar terhindar dari pergaulan bebas? Menjauhi teman atau Ya? yang suka dengan kamu, Yang suka mengajak terus cukup ya. ya cukup. Ya tepuk tangan untuk kelompok kalian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ini yang terakhir adalah presentasi dari kelompok yang paling fenomenal ya. Kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ternyata walaupun laki-laki belum tentu juga berani ketika maju ke setelah dibenahi lain kali presentasi harus lebih pede lagi. Dipersiapkan materi presentasi. Selanjutnya silakan dikumpulkan LKPD-nya, dikumpulkan ke sini. Sudah ada namanya? Ya, itu tadi hasil diskusi kalian ya, ada beberapa jawaban yang sama dengan berbeda ya. Ini tadi menjelaskan fenomena terkait dengan yang gambar, kemudian penyebabnya bagaimana, dampaknya apa, dampak dari minuman keras apa lagi, mabuk jelas ya, menghilangkan fungsi akal. Ketika mabuk otomatis tidak punya kesadaran. Untuk melakukan tindakan kriminal lebih gampang, lebih mudah karena dalam kondisi tidak sadar, akalnya tidak bekerja maksimal. Terus dengan obat-obatan dampaknya apa? Tadi ada yang menyebutkan dampaknya hilangnya fungsi akal, gangguan kejiwaan. Ya,
itu pergaulan bebas jelas. Ada yang menjawab tadi bisa terjadi kehamilan di luar nikah. Baik, sekarang kalian akan mengerjakan evaluasi. Ini evaluasi secara individu sendiri. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan gambar evaluasinya dikumpulkan. Sudah semua? Dikumpulkan semua? Sudah. Baik, semuanya perhatikan. Kita sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan. Kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang hari ini kita pelajari, yaitu tentang menghindari pergaulan bebas dan pergaulan keji. Tadi ada dari Quran surat Al-Isra, Quran surat An-Nur, hadisnya. Kita simpulkan, coba apa kesimpulan dari materi hari ini? Pertama, perintah apa? Nah, menghindari zina. Terus menghindari apa lagi? Pergaulan bebas. Terus Quran surat An-Nur tadi menjelaskan ya hukuman bagi pelaku zina. Ada zina ghairul muhsan dan ada zina muhsan. Ada yang dihukum dengan zina ghairul muhsan 100 kali bukan. Yang kedua zina muhsan dihukum dengan sampai benar-benar meninggal, itu namanya hukum rajam. Tuh, ada yang mau bertanya? Tunjuk jari yang mau bertanya. Ya, topik. Bagaimana kalau orang tua menyuruh anaknya untuk berzina? Bagaimana jika ada orang tua yang malah menyuruh anaknya untuk melakukan zina? Ada apa enggak? Ada ya, bahkan sekarang marak sekali karena banyak terjadi yang namanya perdagangan barang uang, termasuk yang masih di bawah umur. Nah, ini bagaimana ini? Ini kaitannya kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Hormat dan patuh kepada orang tua. Ini berkaitan ya. Kalau kemarin kita membahas bagaimana sih kalau orang tua menyuruh anaknya melakukan hal yang berbau maksiat. Pertama, tetap harus kita menghormati, ngomong benar-benar, sampaikan alasan kita untuk tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Sampaikan seperti itu. Ketika orang tua sudah tidak mau mendengar, bahkan cenderung memaksa, nah ini perlu ada pihak ketiga atau mediasi. Kamu bisa lapor ke aparat, kamu bisa lapor ke Komnas HAM, seperti itu. Nah, untuk menghindarinya kamu juga harus punya backing. Backingnya apa? Pertama jelas iman kan, iman dulu. Terus kenapa? Ya kalau perempuan ya berpakaian juga yang tidak mengundang mata liar ya, istilahnya seperti itu, dari kaum laki-laki. Itu B. Ya, jadi ini fenomena yang memang fenomena, masalah ini banyak sekali terjadi. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kita akan hidup bersosialisasi, hidup dengan masyarakat luas. Pasti kita
bersosial kan. Nah, besok kita akan membahas mengenai toleransi beragama. Silahkan kalian di rumah pelajari itu sebelum besok kita membahas di madrasah. Seperti itu, paham ya? Oke, kalau begitu sampai ke akhir silahkan kita tutup ya dengan doa. Ketuanya disiapkan doa.